Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Seorang karyawan muda yang berprestasi, satu saat diangkat menjadi manajer. Segera setelah menerima jabatan manajer itu, dia dipercaya untuk menangani suatu proyek yang cukup besar. Namun karena masih kurang pengalaman, sang manajer muda itu membuat keputusan yang salah, yang menyebabkan perusahaan itu merugi cukup besar. Tetapi dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan karyawan bawahannya, dia tidak menyalahkan situasi yang terjadi, tetapi dia memutuskan untuk jujur dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Karena itu dia menghadap pimpinan dan berkata, "Saya mengakui bahwa saya sudah membuat keputusan yang salah. Dan akhirnya itu menyebabkan perusahaan merugi. Saya bersedia bertanggung jawab dan bahkan menerima konsekuensi untuk diberhentikan." Tetapi atasannya menjawab, "Apa? Memberhentikanmu? Justru melalui peristiwa ini, perusahaan baru saja menemukan seseorang yang berintegritas dan dapat dipercaya. Memang kita merugi, tetapi mendapatkan seseorang yang mau berkata jujur dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu tidak mudah. Mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya. Jadi, sekarang lanjutkan pekerjaanmu dan jangan lagi buat kesalahan yang sama. Saya tetap mempercayakan tanggung jawab kepadamu sebab engkau seorang yang dapat dipercaya." Dari peristiwa ini, kita dapat menarik dua kesimpulan. Yang pertama, berani untuk jujur dan bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Berani juga menerima konsekuensinya, menunjukkan karakter yang berintegritas, sehingga dapat membangun kepercayaan dari orang lain. Sementara dari sisi seorang pemimpin, ini pemimpin yang baik, yang menyadari efektivitas dan menyadari memahami nilai-nilai seseorang. Dia dapat memberikan kesempatan kepada orang yang dapat dipercaya. Bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang sulit dan dirugikan, bagaimana sang pemimpin tetap mengambil keputusan, mempercayakan pekerjaan-pekerjaan lain kepada seseorang yang sudah melakukan kesalahan. Sebenarnya hal itulah yang dituntut dari kita, hamba-hamba Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah." Setiap kita menerima petunjuk Tuhan, menerima rahasia Tuhan untuk rancangan-rancangan kehidupan kita. Jika di dalam ketika kita melakukan dan menjalankannya, kita kedapatan bersalah, mengambil keputusan yang salah, kita harus berani jujur dan mengakuinya, serta bersedia bertanggung jawab menerima segala konsekuensinya. Sehingga akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Seperti yang dikatakan ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan, maka kita pun harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya.
Orang harus memandang kita sebagai orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, baik sebagai bawahan maupun sebagai pimpinan. Apapun yang kita kerjakan, kita harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.